Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM J1B02310140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perencanaan Sistem PLTS Off-Grid Pertanian atau Perkebunan Lunako di Desa Sembalun Agrokofi. Mata kuliah Energi dan Listrik Pertanian. Langsung saja ke materi. Yang pertama, latar belakang di mana aktivitas pasca kopi panen melalui proses pengolahan kopi di Lunako Sembalun Agrokofi membutuhkan energi listrik yang stabil untuk mengoperasikan mesin pulver, mechanical dryer, grinder, pompa air, dan sistem penerangan. Selanjutnya, masalah aksesibilitas di beberapa wilayah pertanian atau perkebunan masih menghadapi keterbatasan aset listrik dan gangguan pasokan energi konvensional yang dapat menghambat aktivitas usaha tani. Selanjutnya, solusi energi terbarukan di mana PLTS off-grid memanfaatkan radiasi matahari secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan utama atau PLN, menjadikannya solusi ramah lingkungan yang mampu menangkas biaya operasional jangka panjang. Selanjutnya, tujuan dan lokasi, di mana tujuan pertamanya menentukan kebutuhan energi listrik, yang kedua menganalisis potensi energi surya lokasi, yang ketiga merancang sistem PLTS off-grid, dan keempat menentukan spesifikasi komponen utama PLTS. Lokasi perencanannya di Desa Lunako Sembalun Agrokofi, di Desa Sembalun, Lombok Timur, NTB. Luas lahan dengan 4 hektar, ketinggian 1.150 sampai 1.200 mdpl dengan komoditas kopi Arabica. Selanjutnya, potensi energi surya, di mana data potensi surya dengan koordinat GPS lintang 8,3597, bujur 116,5258, global horizontal 5,12 kWh per hari. Potensi output 4,2 kWh per hari. Yang kedua, penentuan sudut kemiringan atau tip angle dengan sudut optimum ditentukan sebesar 10 derajat menghadap ke utara. Dasar pertimbangan, lokasi berada di belahan bumi selatan 8 derajat lintang selatan. Kemiringan 10 derajat mengoptimal ketangkapan radiasi tahunan sekaligus mempermudah pembersihan panel secara alami saat terkena air hujan. Selanjutnya, ada analisis beban listrik yang di mana mesin pulver 750 watt dikali 2 jam per hari sama dengan 1500 Wh. Mechanical dryer 1000 dikali 3 jam per hari sama dengan 3000 Wh. Mesin grinder 500 watt dikali 2 jam per hari sama dengan 1000 Wh. Pompa air 250 watt dikali 20 jam dikali per hari sama dengan 500 Wh. Lampu LED 250 watt dikali 2 jam 5 unit dikali 20 sama dengan 6 jam 600 Wh. Total kebutuhan bersih sebesar 6.600 Wh per hari. Di mana energi desainnya total bebannya 6.600 Wh per hari, faktor kehilangan sistemnya 20%, energi desainnya 7.902 Wh per hari. Selanjutnya, perencanaan panel surya, perhitungan kapasitas panel yang dimana pertama energi desain dengan 7.920 Wh per hari, PSH 4,2 jam per hari, efisiensi sistem 80%. Dimana hasil kapasitas minimumnya 2,357 WP dengan kapasitas terpilih 2.700 WP. Selanjutnya, spesifikasi teknik sistem. Yang pertama, baterai penyimpanan, di mana kalkulasi kapasitasnya menggunakan sistem 48 volt, hari otonominya 1 hari, dan depth of discharge-nya 80%, kebutuhan minimumnya 206 Ah. Implementasi dipilih baterai 40 watt atau 200 Ah, spesifikasi 4 unit baterai lithium yang dihubungkan secara seri. Selanjutnya, solar charge controller dengan kalkulasi arus maksimum adalah 5,28. Selanjutnya, analisis ekonomi dan kelayakan, di mana rencana anggaran biaya panel surya
sekitar 6 unit sebesar 8.237.700. Baterai 4 unit sebesar 10.192. SCC 80 ampere sebesar 129.900. Kabel proteksi dan struktur penyangga dengan 2.276. Total investasi awal 21.38.185. Analisis penghematan di mana skenario perbandingan tarif PLN produksi energi tahunan 4,158 kWh per tahun. Nilai penghematan setara PLN 144,70 kWh sebesar 6,003 per tahun. BEV plus PLN selama 3,56 tahun. Yang kedua skenario perbandingan substitusi genset solar, di mana konsumsi awal bensin atau solar genset sebesar 3 liter atau per hari atau sebesar 10.950 per tahun. Jika sepenuhnya diganti dengan PLTS, biaya operasional BBM menjadi 0. BEV plus genset 1,95 lunas dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terakhir, kesimpulan dan saran, di mana sistem PLTS upgrade berkapasitas 2.700 WP ini secara teknis mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengolahan pasca panen kopi Lunako sebesar 920 WH per hari. Secara finansial, investasi sebesar 21.382 sangat layak dijalankan karena mampu menangkas biaya operasional solar genset hingga 10.950 per tahun dengan masa pengembalian modal yang cepat, yakni 1,95 tahun. Saran di mana diperlukan pembersihan berkala pada permukaan panel surya dari debu agar efisiensi konversi energi tetap berada di angka optimal. Dan sistem sebaiknya dipasangi perangkat monitoring digital untuk mengontrol Firmova harian state of charge pada baterai demi menjaga umur pakai komponennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.